Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kali ini kita lanjut bahas materi tentang persamaan diferensial order 1 dari S1 ya. Jadi untuk jenis yang kedua yaitu persamaan diferensial homogen. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang materi ini, terlebih dahulu kita akan bahas tentang fungsi homogen ya. Jadi misalkan di sini kita memiliki sebuah fungsi dalam dua variabel ya, fungsi dalam variabel x dan y. Mx, y misalkan dirumuskan sebagai s kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Nah, sekarang fungsi m ini akan kita uji apakah ini merupakan fungsi homogen atau bukan. Nah, caranya pertama kita rumuskan untuk m, x-nya kita kalikan t, dan y-nya kita kalikan dengan t juga ya. Jadi kita akan menentukan rumus daripada mtx, ty. Nah, sekarang berdasarkan rumus mx, y ini, x-nya kita kalikan dengan T, dan Y-nya kita kalikan dengan T. Berarti kita tuliskan untuk S kuadrat itu dia menjadi TX dikuadratkan, ya, karena dia bentuknya kuadrat. Begitupun untuk Y. Y-nya juga kita kalikan T, berarti menjadi TY kuadrat. Gitu ya. Lalu di sini kita sederhanakan, TX kuadrat itu sama saja dengan T kuadrat X kuadrat, ya, jadi masing-masing kita kuadratkan. Kemudian TY kuadrat itu dia sama saja dengan T kuadrat Y kuadrat. Nah, sekarang perhatikan karena dari setiap bentuk ini dia memuat T kuadrat, sehingga jika difaktorkan, T-nya kita keluarkan ya, jadi T kuadrat. Jadi di sini T kuadrat. Nah, untuk bagian dalam kurung dia menjadi S kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Oke. Nah, berikutnya lagi perhatikan bahwa x kuadrat ditambah y kuadrat ini bentuk ini sama ya, sehingga dia merupakan bentuk daripada mx, y. Sehingga untuk bagian yang terakhir ini dapat kita tulis menjadi t kuadrat ya, jadi x kuadrat ditambah y kuadrat itu dapat diganti menjadi mx, y. Nah, di sini kita memiliki sebuah hubungan bahwa mtx itu dia sama dengan t kuadrat dikali dengan mx kuadrat. Nah, jika fungsi M memenuhi bentuk yang seperti ini atau syarat yang seperti ini, maka itulah yang kita sebut sebagai fungsi homogen ya. Jadi itulah yang kita sebut sebagai fungsi homogen, jadi berderajat, jadi memiliki derajat ya, merupakan fungsi homogen berderajat. Nah, untuk derajatnya kita lihat dari pangkat T. Karena T-nya per pangkat 2, maka ini merupakan fungsi homogen berderajat 2. Ya, jadi sebagai syarat bahwa sebuah fungsi disebut sebagai fungsi homogen, bahwa dia memiliki hubungan yang seperti ini. Sehingga dikatakan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi homogen ya. Nah, sebagai contoh yang kedua, misalkan kita memiliki fungsi n dalam variabel x dan y, ya, jadi nx, y, misalkan dirumuskan sebagai x kuadrat y ditambah dengan y pangkat 3. Oke, nah sekarang kita uji dengan prosedur yang sama. Kita rumuskan untuk ntx, jadi selalu t-nya kita kalikan x-nya kita kalikan t, dan y-nya juga kita kalikan dengan t. Nah, berdasarkan rumus ini x-nya kita kalikan dengan t, karena x kuadrat berarti di sini hasilnya adalah tx kuadrat. Lalu y-nya kita kalikan dengan t, berarti bentuk ini, keduanya bentuk itu kita kalikan dengan t. Pertama ty, lalu ditambah karena y pangkat 3 berarti ty pangkat 3. Oke, nah selanjutnya kita sederhanakan. Pada bentuk ini terdapat t kuadrat, kemudian di sini terdapat t pangkat 1, berarti totalnya dia adalah t pangkat 3 ya, jadi pangkatnya kita jumlah. Kemudian yang lain adalah x kuadrat dikali dengan y, kemudian ditambah. Nah, pada bentuk ini itu masing-masing berpangkat 3, jadi t pangkat 3, y pangkat 3. Nah, selanjutnya T pangkat 3 kita faktorkan, T pangkat 3 kita keluarkan, berarti T pangkat 3, berarti yang dalam kurung itu adalah S kuadrat Y ditambah dengan Y pangkat 3. Nah, sekarang perhatikan untuk bagian ini, itu merupakan bentuk daripada NX, Y ya. Jadi jika dibandingkan ya, bentuknya sama sehingga pada bagian yang terakhir kita tulis menjadi T pangkat 3 dikali dengan NX, Y. Nah, oke. Nah, di sini kita memiliki hubungan yang serupa bahwa NTX, TY itu dia sama dengan T pangkat 3 dikali NX, Y. Nah, itu artinya bahwa N juga merupakan fungsi homogen ya. Jadi kita singkat saja fungsi homogen. Berderajat untuk pangkatnya, lihat. Pangkat 3 untuk T berarti ini merupakan fungsi homogen berderajat. Ini merupakan fungsi homogen berderajat 3 ya. Jadi seperti itu menguji sebuah persamaan diferensial homogen. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai persamaan diferensial homogen. Jadi yang sebelumnya tentang fungsi homogen ya. Nah, sebagai bentuk umum daripada
persamaan diferensial orde 1 derajat 1 itu dia memiliki bentuk umum yaitu mx, y dx ditambah dengan nx, y dy. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi bentuk ini disebut sebagai bentuk umum daripada persamaan diferensial orde 1 derajat 1. Nah, persamaan diferensial ini disebut sebagai persamaan apa namanya? Jadi PD ini disebut sebagai persamaan diferensial homogen. Yang jadi syarat itu adalah sebagai syarat bahwa PD ini merupakan PD homogen bahwa M ya dan N itu keduanya merupakan fungsi homogen berderajat. Jadi baik N maupun M itu merupakan fungsi homogen yang berderajat sama ya. Jadi keduanya merupakan fungsi homogen yang berderajat sama. Nah, sebagai contoh ya untuk bagaimana menentukan penyelesaian daripada sebuah persamaan diferensial homogen sebagai contoh yang pertama. Jadi sebagai contoh yang pertama ya nomor 1 misalkan soalnya yaitu X ditambah 2Y dx ya lalu ditambah 2x. Jadi lalu ditambah 2x ditambah dengan 3y dy. Nah, ini dia sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang terlebih dahulu sebelum kita selesaikan persamaan diferensial ini, kita uji apakah ini merupakan PD homogen atau bukan ya. Jadi dalam hal ini bagian yang dikalikan dengan dx itu sebagai fungsi mx, y. Bagian yang dikalikan dengan dy itu merupakan fungsi n ya. Jadi kita langsung uji. Ya, pertama fungsi m, jadi pengujiannya serupa yaitu mtx, T ya. Nah, ini sama dengan. Jadi perhatikan bahwa bentuk ini merupakan rumus daripada mx, y. Berarti untuk mtx, ty berarti x-nya kita kalikan dengan t, berarti di sini hasilnya adalah tx ditambah dengan 2y berarti 2, ya y-nya juga kita kalikan dengan t berarti 2 yt ya. Nah, selanjutnya kita faktorkan, kita keluarkan t, berarti hasilnya adalah x ditambah dengan 2y. Nah, untuk X ditambah 2Y sendiri itu merupakan rumus daripada fungsi MX, Y ya sesuai dengan bentuk ini yang diberikan pada soal. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa M itu merupakan fungsi homogen berderajat, jadi fungsi homogen derajat 1 ya. Jadi dia merupakan fungsi homogen derajat 1 karena pangkat T dalam hal ini adalah pangkat 1. Nah, selanjutnya untuk fungsi yang kedua, fungsi N. Jadi kita tuliskan bentuknya NTX, T. Jadi untuk fungsi N-nya itu adalah 2X ditambah 3Y. Berarti 2 X-nya kita kali T, kemudian 3Y. Berarti Y-nya juga kita kalikan T. Berarti bentuknya seperti ini. Kemudian kita faktorkan, kita keluarkan T. Berarti hasilnya adalah 2X ditambah dengan 3Y. Nah, untuk 2X ditambah 3Y sendiri, jadi sini T pangkat 1 ya, serupa dengan ini sama nilainya. Nah, untuk untuk 2x ditambah 3y itu merupakan rumus daripada nx, y. Nah, di sini juga kita dapat menuliskan bahwa n itu merupakan fungsi homogen derajat 1 ya. Jadi n itu juga merupakan fungsi homogen derajat 1. Nah, karena keduanya merupakan fungsi homogen dengan derajat yang sama dalam hal ini derajat 1, berarti PD tersebut merupakan PD homogen ya sesuai dengan persyaratan yang diberikan bahwa fungsi M dan N itu keduanya merupakan fungsi homogen dengan derajat yang sama. Oke. Nah, sebagai langkah selanjutnya, bagaimana menentukan penyelesaian daripada persamaan diferensial homogen, yaitu bahwa PD ini kita reduksi menjadi PD dengan variabel terpisah atau persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita lakukan sebuah pemisalan, yaitu kita misalkan bahwa Y sama dengan UX. Dalam hal ini kita dapat juga membuat pemisalan bahwa X itu sama dengan UY. Ya, jadi terserah teman-teman apakah menggunakan pemisalan ini atau menggunakan pemisalan yang kedua, nantinya akan memberikan hasil yang sama. Oke, nah sekarang kita misalkan menggunakan pemisalan bahwa Y sama dengan UX. Nah, dari Y sama dengan UX, kita peroleh hubungan bahwa DY itu dia sama dengan UDX ditambah X DU. Jadi perhatikan perubahannya dari Y sama dengan UX, maka DY sama dengan UDX ditambah dengan X dikali DU. Ya, nah selanjutnya kedua bentuk ini ya itu kita substitusi pada persamaan diferensial. Jadi Y-nya kita ganti dengan UX dan DY-nya kita ganti dengan UDX ditambah X DU. Nah, jadi kita tuliskan, kita substitusi jadi X ditambah 2Y berarti 2UX
gitu ya. Lalu dikali dx, kemudian ditambah bagian yang kedua yaitu 2x ditambah 3y, berarti 3ux ya. Selanjutnya dikali dy. Dalam hal ini dy-nya adalah u dx ditambah x du. Nah, ini sama dengan 0 ya. Oke. Jadi ini hasilnya setelah kita substitusi. Kemudian perhatikan di sini kita memiliki kita memiliki dua bentuk dx. Sehingga kedua bentuk itu perlu kita satukan ya. Jadi untuk bagian yang pertama tetap kita tulis. Jadi x ditambah dengan 2ux dx ya. Lalu ditambah, nah untuk bagian yang kedua ini kita kalikan satu per satu ke bentuk ini. Ya, jadi kita kali masuk. Jadi yang pertama 2x ditambah 3ux itu kita kalikan ke u. Jadi u-nya kita kali masuk, hasilnya adalah 2ux ditambah 3u kuadrat x gitu ya. Lalu bagian ini kita tulis dx. Kemudian ditambah 2x ditambah 3ux itu kita kalikan ke x. Jadi x-nya kita kali masuk, hasilnya adalah 2x kuadrat ya, lalu ditambah dengan 3ux kuadrat ya. Lalu di sini dia du. Nah, ini dia sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk bagian yang memiliki dx itu kita satukan ya. Jadi perhatikan pada bentuk ini tuh ada dua bentuk yang sama atau yang sejenis sehingga bentuk itu dapat kita operasikan. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu x ya, lalu ditambah 2ux ditambah dengan 2ux itu hasilnya adalah 4ux. Kemudian ditambah dengan 3u kuadrat x ya. Lalu di sini balas kurung lalu dx. Kemudian untuk bagian yang kedua tetap kita tulis ya. Jadi 2x kuadrat ditambah dengan 3u x kuadrat. Oke, lalu di sini du. Jadi kita reduksi menjadi variabel terpisah. Nah, selanjutnya karena pada bentuk ini itu itu antara u dengan x itu disatukan, kita keluarkan. Jadi kita faktorkan, kita keluarkan x-nya ya. Jadi 1 ditambah 4u. Jadi yang dapat kita keluarkan adalah x pangkat 1. Jadi di sini 3u kuadrat, berarti x-nya kita tulis di sini ya, lalu dikali dx. Nah, pada bentuk yang kedua yang dapat kita keluarkan adalah x kuadrat ya. Jadi hasilnya adalah 2 ditambah 3u. Jadi x kuadratnya kita keluarkan seperti ini. Lalu dikali du, nah ini dia sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan karena pada bentuk ini dx, maka bagian ini perlu kita hilangkan. Bagian yang kedua karena di sini du, maka x kuadrat perlu kita hilangkan ya. Jadi ingat prosedur untuk persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Jadi dari bentuk ini ya, masing-masing ruas kita bagi dengan bagian yang akan dihilangkan. Yang pertama adalah 1 ditambah 4u ditambah dengan 3u kuadrat. Lalu bagian yang kedua adalah x kuadrat. Jadi bagian ini ya yang kita maksud itu perlu kita hilangkan. Berarti kita kalikan ini dengan x kuadrat. Jadi masing-masing ruas kita bagi dengan bentuk ini. Jadi kita bagi untuk bagian yang pertama ini kita bagi dengan itu. Berarti 1 ditambah 4u ditambah 3 kuadrat habis. Yang tersisa adalah x per x kuadrat. X per x kuadrat itu hasilnya adalah 1 per x. Lalu kita tulis dx-nya ya. Lalu ditambah. Nah, untuk bagian ini kita bagi dengan ini, berarti x kuadratnya kita coret ya. Jadi yang tersisa hasilnya adalah 2 ditambah 3u gitu ya, per 1 ditambah 4u ditambah dengan 3u kuadrat ya. Jadi x kuadratnya kita coret, lalu di sini du. Nah, ini dia sama dengan 0. Nah, perhatikan bentuk yang terakhir ini merupakan persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Di sini x dengan dx, di sini fungsi u dengan du ya. Jadi itu merupakan bentuk daripada PD variabel terpisah. Nah, setelah kita memperoleh bentuk yang seperti ini, kemudian masing-masing ruas kita integralkan. Jadi kita integralkan di sini seperti ini, ya. Nah, sebagai hasil integral yang pertama, integral 1 dx itu adalah ln x. Lalu ditambah. Nah, perhatikan untuk bentuk yang kedua ini penyebutnya yaitu ini. Ketika bentuk penyebut ini kita turunkan, maka hasilnya adalah 4 ditambah dengan 6u. Nah, bentuk ini dapat kita faktorkan, kita keluarkan 2, berarti 2 dikali 2 ditambah dengan 3u. Nah, ini merupakan turunannya. Bandingkan dengan pembilang pada integral.
itu dia keduanya hanya berbeda pada angka 2 ini ya. Jadi dia berbeda pada bilangan tersebut. Sehingga jika kondisinya seperti itu, berarti bentuk integral ini dapat kita arahkan menjadi bentuk logaritma natural atau disingkat len ya. Jadi perhatikan kita akan melakukan sedikit manipulasi aljabar karena sebagai turunan dari penyebut bentuk ini kita kalikan dengan 2, jadi kita kalikan dengan 2 bentuk itu. Jadi 2 dikali 2 ditambah dengan 3U. Ya, jadi kita ubah seperti itu. Lalu ini per ya, jadi kita pindahkan saja. Kita hapus saja dulu bentuk ini, ya. Oke. Nah, sekarang kita tulis, jadi kita lanjutkan pada bagian ini, integral sepereksi itu tadi sebelumnya adalah ln X, kemudian untuk bagian ini ya, agar hasilnya sama dengan penyebut, maka ini kita kalikan dengan 2, berarti pada bagian sebelum integral itu kita kalikan dengan 1/2, agar tidak merubah nilai dari bentuk sebelumnya, ya. Berarti di sini ln X ditambah dengan 1/2. Nah, perhatikan karena penyebut diturunkan hasilnya adalah pembilang, ya sama dengan pembilang, maka dia hasilnya adalah len penyebut. Berarti len 1 ditambah 4x 4 U ya. Jadi sini 1 ditambah 4U ditambah 3U kuadrat ya. Lalu ini dia sama dengan, nah untuk integral 0 sendiri dia adalah konstan ya. Oke, inilah penyelesaian daripada persamaan diferensial tersebut. Nah, di sini dia masih memuat variabel U, kita akan kembalikan dalam variabel X, Y. Nah, kembali ke pemisalan bahwa Y sama dengan UX. Nah, untuk Y sama dengan UX itu artinya bahwa U sama dengan Y per X ya. Jadi untuk U sama dengan Y per X kita substitusi ke bentuk yang terakhir. Berarti ln X ditambah 1/2 ln 1 ditambah 4U berarti 4Y per X, lalu ditambah 3U kuadrat berarti 3Y kuadrat per X kuadrat. Lalu ini sama dengan C. Oke, jadi untuk bentuk yang terakhir ini, ya, untuk bentuk yang terakhir ini merupakan penyelesaian daripada persamaan diferensial yang diberikan, ya. Jadi solusinya dituliskan dalam bentuk implisit. Oke.